Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini di video kali ini kita dari mahasiswa UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Prokerto dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam akan menjelaskan materi nih terkait usul fikih, yang mana di sini kita akan fokus membahas terkait dilalatul alfat alal ahkam. Nah, sebelum nanti masuk ke penjelasan ya, kita nanti akan bersama dua narasumber nih. Nah, yang mana dua narasumber ini kita ajak dari salah satu mahasiswa yang memang sangat-sangat paham terkait usul fikih. Nah, penasaran kan gimana? Lanjut kita ketemu sama dua narasumber. Oke teman-teman, di sini kita udah bersama dua narasumber kita. Nah, di sini sebelum masuk penjelasan materi ya, kita perkenalan dulu nih. Yang pertama di sini bisa perkenalkan diri dulu, silakan. Halo guys, nama aku Afnia Nurhasanah. Oke, lanjut. Halo teman-teman, nama saya Vina Hasanah. Oke, di sini kita udah bareng sama Mbak Afnia dan Mbak Vina. Nah, di sini teman-teman tadi di awal saya juga udah menjelaskan kalau kita akan membahas terkait dilalatul alfat alal ahkam, di mana pada dilalatul alfat alal ahkam ini ada dua pembahasan. Yang pertama mantuk dan mafhum. Nah, di sini kita akan fokus membahas terkait mafhum dan cabang-cabangnya gitu ya. Nah, di sini sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi nih, mungkin teman-teman butuh pencerahan dulu nih terkait mafhum itu apa sih, Mbak? Bisa jelaskan? Siapa dulu berarti? Oh iya. Oke, silakan, Mbak. Mafhum itu kalau dalam bahasa itu kalau kita artikan ya dalam bahasa Arab itu fahima yafhamu. Mafhum itu kan artinya fahima yafhamu itu kan artinya paham ya. Nah, mafhum itu sendiri artinya tuh dapat dipahami gitu. Jadi mafhum sendiri itu tuh artinya dapat dipahami. Jadi kita kayak dapat memahami atau sesuatu hal yang dapat dipahami seperti itu. Oke, mungkin ada tambahan? Iya, jadi lebih gampangnya kalau mafhum itu kan yang dapat dipahami. Nah, mafhum itu kan ada dua, mafhum muwafaqah sama mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah itu sesuatu yang dapat dipahami dan tersirat dalam teks Al-Quran, yang mana itu tuh memiliki makna tersendiri dari suatu lafaz dalam teks Al-Quran. Jadi hukum yang tidak tertulis itu sesuai dengan hukum yang tertulis. Jadi hukum yang tidak tertulis bisa dimaknai dengan suatu hukum yang tertulis, terus sesuai dengan kesamaan ilatnya antara suatu hukum tersebut. Jadi mafhum itu ada dua berarti ya? Ada dua. Jadi itu sama-sama tersirat gitu loh. Oke, karena mafhum itu tersirat. Iya. Nah, bisa dijelaskan dong dari kedua cabang tadi di mafhum sendiri itu, tadi yang pertama ada mafhum muwafaqah. Iya. Nah, mafhum muwafaqah itu mafhum yang seperti apa sih? Dan mungkin nanti dikasih contoh sama mungkin nanti apakah kita boleh nih untuk bersandar ya ke mafhum tersebut? Silakan Mbak Vina. Jadi mafhum muwafaqah itu contohnya ada terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23. Bunyi gimana? Ya itu kita ambil dari potongan ayatnya saja ya, yang memang itu berkaitan dengan mafhum muwafaqah itu sendiri. Jadi di surat Al-Isra ayat 23 yang potongan ayatnya itu berbunyi gini, fala taqul lahuma uffin, yang artinya itu jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan seperti itu. Nah, di situ itu kan ibaratnya tersirat ya Mbak Vina ya, tersirat. Jadi ya ilatnya itu ilat di sini, oh ya teman-teman kan banyak yang nggak tahu ya ilat di sini tuh, ilat tuh apa sih kayak gitu. Ilat itu adalah perkara seperti itu. Nah, kalau misalnya kayak ufin itu kan artinya kan ya, atau bahasanya kalau kita mungkin sehari-hari itu tuh biasanya kayak misalnya nih kita disuruh orang tua kita kayak ngapain kayak gitu, kayak nggak mau lah kayak gitu kan. Nah itu kan hanya baru tersirat ya, tidak jelas gitu. Nah ilatnya di sini yang dimaksud di sini perkaranya itu tadi yang kita bilang ilat adalah perkara itu adalah bentuknya itu seperti apa namanya, durhaka. Nah durhaka itu kan ada maknanya ya. Durhaka itu durhaka yang seperti apa, memukul atau
berkata ah kepada orang tua. Nah, jadi dilarang berkata ah kepada orang tua itu kan hukumnya durhaka, tidak boleh. Jadi sesuatu yang tidak boleh itu tuh sama aja kayak durhaka. Nah, di sini kan dijelasin di teksnya tadi yang seperti yang disampaikan Mbak Fina itu cuma ada perkataan ah. Cuma di situ ada makna tersirat. Oh, itu tuh tidak cuma perkataan ah doang loh yang nggak boleh kepada orang tua gitu. Yang nggak boleh itu kayak memukul, menyiksa segala macam itu juga tidak boleh. Jadi dari semua perkara itu tuh ilatnya sama-sama durhaka. Jadi sesuatu yang durhaka itu tidak boleh sebenarnya. Oke, jadi kalau mafhum muwafaqah itu jadi intinya sebuah ketetapan hukum yang mana kita itu bukan hanya sesuai pada nasnya, tapi sesuai pada ada ilat yang tersirat yang harus kita maknai juga. Ya mungkin gini, teman-teman di sana juga banyak yang nggak tahu kan kayak kata-kata nas, ilat. Nah tadi kan yang Mbak Nadira harus kita sampaikan, nas itu tadi, nas itu adalah teks gitu, teks di dalam Al-Quran itu dinamakan nas, seperti itu ya. Mungkin tadi terkait mafhum muwafaqah. Nah, begitu teman-teman. Jadi mafhum muwafaqah itu merupakan ketetapan hukum yang mana di situ dijelaskan dari pemaknaannya itu sesuai dengan teksnya, tetapi kita bukan hanya sesuai dengan teksnya, jadi ada makna tambahan tersendiri sesuai persamaan yang ada muncul di situ, perkara yang ada gitu ya, persamaan perkara seperti itu. Persamaan perkara ya intinya ya. Ya mungkin seperti itu ya teman-teman terkait mafhum muwafaqah. Oke, kita lanjut ya untuk pembahasan yang kedua. Di sini ada yaitu tadi udah disebutin kalau mafhum itu ada dua, mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Nah, tadi udah dijelasin juga sama contohnya. Lanjut kita membahas mafhum yang kedua yaitu mafhum mukhalafah. Nah, di sini bisa dijelaskan dong Mbak Afnia dan Mbak Vina terkait mafhum mukhalafah itu yang mafhum yang seperti apa? Oke, baik, terima kasih ya. Jadi di sini kita lanjut ya bahasnya mafhum mukhalafah. Sebenarnya itu nggak jauh beda dari mafhum muwafaqah ya, sama-sama dapat dipahami. Tetapi yang berbeda di sini, jadi kalau mafhum mukhalafah ini memang dapat dipahami, tetapi yang diucapkan dengan yang dipahami itu berbeda. Kalau yang tadi kan sama ya, kalau yang di muwafaqah itu tadi kan sama ya, tapi kalau ini tuh pemahamannya itu berbeda. Jadi yang dipahami berkebalikan dengan lafaz yang ditulis. Apa yang ditulis itu tuh seperti apa ya? Kalau bahasa mudahnya tuh bertolak belakang seperti itu. Jadi kayak pemahamannya itu berbeda. Jadi langsung aja ke contoh ya, Mbak Vina mungkin bisa memberikan contoh seperti apa? Silahkan. Ya, contoh dari mafhum mukhalafah itu sendiri itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Nah, di mana yang namanya mafhum mukhalafah ini terdapat pada kalimat hurrimat alaikum maitatu dan wadamu. Artinya itu bangkai dan darah, seperti bisa dijelaskan oleh Mbak Fina. Ya, jadi yang konteksnya di sini kan adalah yang diambil itu adalah ayat maitah dan waddam ya. Al-maitah itu kan bahasa Arab, artinya adalah bangkai. Nah, jadi kan yang di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah itu kan al-maitah bangkai itu adalah yang diharamkan ya, yang diharamkan itu bangkai. Tapi kan tidak jelas bangkainya itu bangkai yang seperti apa, seperti itu. Nah, dengan adanya mafhum mukhalafah ini bisa menjelaskan bahwasanya bangkai yang tidak boleh dimakan itu adalah bangkai-bangkai yang seperti apa? Yang seperti apa? Yang boleh dimakan itu yang seperti apa? Seperti itu. Misalnya kayak yang boleh dimakan adalah bangkai ikan dan juga bangkai belalang. Iya, belalang. Jadi dinasnya atau dalam teks Al-Qur'an itu kan diharamkan atas kamu itu memakan bangkai. Nah, sedangkan bangkai ini tuh bangkai yang seperti apa? Kita kan bingung otomatis tuh bangkai yang seperti apa. Nah, itu tuh jadi tidak semua bangkai itu haram, tapi ada pengecualian di situ. Yang kita boleh makan bangkai, tapi bangkai ikan sama bangkai belalang. Hanya itu. Dan
bangkai-bangkai seperti tikus dan lain sebagainya itu haram ya, yang jelas seperti itu. Yang boleh yang boleh itu hanya itu tadi, ikan dan juga belalang. Dan yang kedua ada kata-kata wadam. Dam itu artinya adalah darah. Nah, darah kan di situ diharamkan ya, darah. Tapi kalau kita melihat dari lingkungan kita aja ya, sehari-hari ataupun kita sendiri yang biasanya memakan hati ayam, Mbak Nadira aja doyan. iya kan pasti ya, Mbak Nadira pasti kan doyan, Mbak Vina juga pasti doyan, saya sendiri pun doyan ya teman-teman. Nah itu kan kalau hati ayam itu kan darah ya, loh kok bisa, padahal di dalam Al-Quran itu haram kan, diharamkan, tapi kenapa bisa Itu tuh menjadi halal. iya, menjadi halal, menjadi boleh dimakan kayak gitu. Nah yang dimaksud darah yang haram di sini adalah darah yang mengalir. Nah, ini kita ambil dari kitab yang alhamdulillah kita sudah pelajari, dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Di situ menjelaskan bahwasanya darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir seperti itu. Jadi itu tadi mafhum mukhalafah tuh itu jadi pemahaman makna itu tidak sesuai dengan apa yang ada di nas Al-Qur'an, ya, di teks Al-Qur'an. Di teks Al-Qur'an Kayak seperti gitu itu. tadi, misalnya kita haram buat makan bangkai, buat makan darah, tapi kan di situ nggak disebutin bangkai yang seperti apa yang diharamkan. Darahnya darah yang seperti apa yang diharamkan. Oke, jadi itu tadi ya contohnya Iya. ya. Nah, berarti di sini juga kita nggak boleh mengharamkan yang misal ada yang makan bangkai ikan, ih haram ya. Berarti Ya, kita itu nggak tidak tahu. bisa. Kita nggak tahu kalau yang dimaksud haram di situ tuh bangkai yang seperti apa. Oke, jadi Iya. nggak semuanya itu sesuai sama nasnya berarti ya, Iya, kalau tidak pemahaman sesuai. dari Al-Quran sendiri. Iya. Oke, mungkin kayak gitu tadi ya untuk penjelasan dari mafhum mukhalafah. Mungkin di sini ada tambahan lagi atau gimana? Nah, ini ada tambahan satu. Oh ya, itu pentingnya kenapa kita nggak boleh, maksudnya berpatokan dengan arti yang dalam Al-Quran saja, tetapi kita juga harus mengetahui ayat-ayatnya itu, artinya itu melalui mungkin tafsir, hadis dan lain sebagainya. Patokannya itu juga maksudnya jangan cuma satu gitu. Itu kenapa banyak ikhtilaf ya seperti itu. Ikhtilaf tuh apa, Mbak? Oh iya, ikhtilaf itu kayak perdebatan gitu biasanya kan di antara ulama, di antara orang-orang itu biasanya kan terjadi ikhtilaf seperti itu. Itu pentingnya kita memahami tidak dari satu arah saja, dari satu sumber saja seperti itu. Oke, kayak gitu ya teman-teman untuk pembahasan dari mafhum mukhalafah tadi. Iya. Oke, nanti kita akan lanjut nih ke pembahasan yang terakhir. Mafhum Mafhum lakop ya. Oke, mafhum lakop itu masuk ke dalam mafhum mukhalafah ya berarti. Iya, masuk ke dalam jenis-jenis mafhum mukhalafah. Iya. Oke. Masih Masih sejalan. iya, masih ya. sejalan, masih satu arah lah, iya. Satu arah ke situ gitu. Oke. Ya, oke, kita tadi kalau mafhum mukhalafah ya, dari pembahasan kita tadi mafhum mukhalafah itu ada banyak ya untuk cabang-cabangnya. Nah, di sini mau nanya dong terkait mafhum lakop sendiri. Mafhum lakop sendiri itu sebenarnya mafhumnya seperti apa ya? Untuk mungkin bisa dijelasin dari Mbak Vina dulu. Jadi mafhum lakop itu kan masuk ke dalam kategori jenis dari mafhum mukhalafah. Nah, mafhum lakop sendiri itu pemaknaan suatu hukum, pemaknaan terhadap isim atau kata benda atau nama orang. Terus seperti contoh ada dalam surat Al-Fat itu bunyinya sepenggal ayat aja ya. Yang di awal Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah itu kan berarti Rasulullah ya. Jadi lakop di sini itu adalah julukan ataupun panggilan seperti itu. Jadi kalau misalnya Muhammadur Rasulullah itu kan Muhammad Rasulullah kan. Udah pasti seperti ini. Kalau kita mengatakan Rasulullah itu udah pasti Nabi Muhammad, bukan nabi-nabi yang lain. jadi Karena tanpa kita
menyebutkan bahwa Muhammad Rasulullah, kita nyebutin Rasulullah aja, itu kita semua tuh udah tahu. Udah tahu bahwasanya Rasulullah itu adalah Nabi iya, Muhammad seperti itu. Jadi, itu tuh sama aja kayak julukan gitu ya. Iya, seperti julukan. Misalnya kayak aku nih, misalnya aku kan kalau maksudnya kalau orang-orang ya, kalau misalnya di kelas di belakangnya kan bunda ya. Lah mereka misalnya kayak manggil bunda gitu. Ya udah, kalau bunda udah pasti Afnia gitu loh. Jadi mereka kayak udah paham seperti itu teman-teman. Jadi kayak julukan, panggilan khusus seperti itu. Itu masuknya adalah mafhum lakob. Lakob ya tadi. Iya. Oke, berarti lakob lebih ke julukan seseorang. Julukan seseorang. Gitu. Oke. Nah, untuk tadi nih kan kita udah review tadi ke awal lagi ya teman-teman, kalau kita udah bahas yang pertama ada mafhum muwafaqah, terus ada mafhum mukhalafah, yang mana mafhum mukhalafah tadi yang kita jelasin karena yang paling menarik ya di sini ada terkait tadi mafhum lakob. Nah, mungkin di sini terkait kehujahannya. Mungkin di sini kan teman-teman bertanya-tanya apakah mafhum ini bisa dijadikan hujah atau tidak, itu bagaimana nih untuk yang tadi pembahasan kita? Ya mungkin Mbak Vina bisa menjelaskan mafhum muwafaqah itu hujahnya seperti apa, mukhalafah seperti apa, dan lakob itu seperti apa. Jadi mafhum muwafaqah itu bisa dijadikan hujah, cuma dari kebanyakan ulama itu menjadikan mafhum muwafaqah itu sebagai hujah, tapi ada satu mazhab atau satu golongan yang tidak menyetujui bahwa mafhum muwafaqah itu bisa dijadikan sebagai hujah. Nah, kalau untuk mafhum mukhalafah itu gimana ya hujahnya? Mafhum mukhalafah juga sama, dari beberapa fuqaha, dari kebanyakan fuqaha itu sepakat bahwa mafhum mukhalafah itu bisa dijadikan sebagai hujah, tapi ada satu juga dari mazhab Hanafi, yang tidak mau atau menolak bahwa mafhum mukhalafah itu sebagai hujah. Oke, makasih ya Mbak Vina atas penjelasannya. Ini menarik banget nih teman-teman pembahasan kita kali ini terkait dilalatul alfat alal ahkam. Nah, mungkin pembahasan kita sampai sini dulu terkait materi kali ini. Selanjutnya mungkin kita bisa bertemu lagi ya di pembahasan yang lainnya. Amin. Ya, amin ya. Amin. Terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Oke, mungkin gitu aja teman-teman dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.